aku ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku sih sebetulnya sejak remaja itu udah merasakan, Kak, maksudnya udah sering mimpi ketemu sama cowok ganteng. Itu sejak aku remaja, cuman semakin intensnya itu ketika aku menikah gitu. Jadi kayak aku mimpi, kebanyakan sih aku mimpi ketemu sama cowok ganteng, terus aku kayak awalnya tuh kayak orang PDKT dulu gitu loh, Kak. Bener-bener kayak kita jalan, nggak banyak dialog, kita jalan, terus pegangan tangan, terus kebanyakan itu memang aku sampai yang parahnya tuh aku mimpi berhubungan badan sama si cowok ganteng ini gitu. Sampai aku pernah ada mimpi menikah juga sama cowok ganteng ini, dan kita juga pernah kayak mimpi main sama anak kecil gitu sih. Oh, dan udah mulai dari kapan kalau berasa kalau ini bukan yang biasa gitu, ini adalah ulah jin, kita bilang gitu ya Mas Fajar ya. Nah ini mulai bener-bener nyata ke aku gitu, karena ya itu tadi aku jadi kayak lebih nyaman untuk tidur dan ketemu sama si cowok ganteng ini gitu loh, Kak, ketimbang aku bangun dan harus ketemu sama suami aku, karena kita akhirnya jadi sering ribut sih setelah aku mimpi. Kebanyakan akhirnya aku jadi ribut lagi sama suami, ribut lagi. Jadi aku ngerasa aku mendingan tidur dan mimpi aja deh gitu, daripada harus ketemu sama suami aku dan berantem lagi gitu. Jadi kamu kayak ngerasain ada yang benernya Mimpi aku ngerasa banget dibikin nyaman, disayang banget gitu, ketimbang ketika aku bangun pasti akan berantem lagi sama suami, sampai kayak hampir ngucapin sering banget berucap kayak udah deh kita cerai aja, udah deh kita udahan aja gitu. Mas Fajar ini gimana? Enggak. Jadi itu karena memang si teror belatung itu hampir setiap hari itu udah disapuin, udah bersihin, ada lagi, dan suamiku tuh tadinya anggapnya kayak ini tuh kayaknya kiriman deh gitu. Terus ya udah deh, kita akhirnya memutuskan untuk ketemu sama Ustadznya juga direkomendasiin sama bapak aku dari Garut, langsung lagi COVID waktu itu, dan Ustadz bersedia ke rumah. Ketika ke rumah itu Ustadz yang ngeliatnya tuh ke aku, nggak ke ini rumahnya ada yang aneh, nggak, tapi lebih langsung ke aku. Kayak aku memang agak takut saat itu ke Ustadz ya, jujur aja. Terus Ustadz bilang kayak, Teteh, maaf ya mau nanya, Teteh dulu pernah mimpi ketemu cowok nggak? Aku jawab, iya. Karena aku tuh jujur nggak pernah ceritain ini Padahal sama kamu belum ceritain ke... belum pernah cerita sama siapapun, dan Ustadz yang langsung mention gitu. Aku jawab iya, terus Ustadz nambah lagi, Teteh pernah, maaf ya Teteh pernah mimpi berhubungan nggak? Iya, kok tahu Ustadznya gitu. Makin deg-degan aku jawab iya juga. Terus Ustadz nanya, Teteh pernah mimpi ke menikah nggak? Kata dia. Terus kataku, iya lagi Ustadz pernah gituin. Teteh juga pernah ketemu sama anak-anak? Iya, karena aku saat itu pengen banget punya anak ya, jadinya punya anak kedua. Jadi menurut aku mimpi ketemu anak atau gendong bayi itu kayak, oh mungkin aku akan dapet rezeki gitu loh, Kak. Ternyata Ustadz bilang, Teteh maaf ya, ternyata Teteh itu udah dinikahin sama jin. Ya kaget dong, karena ya gimana ya, maksud aku kira itu adalah mimpi, cuman mimpi kenyamanan aku aja. Ternyata malah mimpi itu yang jadi petaka gitu. Dan Jadi aku saat up ke TikTok itu, karena saat itu ada sahabat aku yang ceritain hal yang sama ke aku gitu. Terus dia sharing, terus aku bilang juga, kamu mau coba nggak untuk sembuhin sama Ustadz ini? Dan dia bersedia juga. Ternyata dia juga sembuh. Dari situ tuh aku kayak, oh ternyata bukan aku doang yang ngalamin kayak gini gitu. Akhirnya aku izin suami untuk up di TikTok. Ternyata responnya luar biasa. Maksudnya banyak banget perempuan dan pasangan yang mengalami hal yang sama kayak aku gitu. Terus akhirnya aku ketemu sama RJL mau ngangkat cerita aku bilang aku mau banget, karena menurut aku cuman RJL yang media yang kredibel gitu kan untuk menceritakan ini gitu ya. Iya betul, karena aku pengennya tuh biar lebih luas lagi jangkauannya. Jadi kalau ada orang yang mengalami hal yang sama kayak aku, perempuan yang mengalami hal yang sama kayak aku, pasangan gitu, untuk lebih aware, untuk lebih menyadari untuk menyelesaikan ini gitu, jangan sampai kayak aku terlena banget gitu. Justru harus jadi pelajaran. Murotal itu penting banget sih, Kak. Ya karena kan memang mengurangi juga, anakku waktu itu juga digangguin juga kan. Aku sering setel murotal, terus ya itu sih kalau bisa memang harusnya diruqyah gitu, biar setelah diruqyah itu memang aku nggak mengalami lagi kayak mimpi ataupun belatung tuh udah nggak ada sama sekali sih. Jadi memang